Saya kata ya sih. Aku kata. Kudu diasupkeun atuh. Berangkat teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'du. Kali ini kita beranjak kepada corak epistemologi selanjutnya, yaitu John Locke. John Locke ini salah satu pemikir berkebangsaan Inggris. Dia hidup pada abad 17. Nah, Muhammad Baqir Sadar dalam Falsafatuna mengkategorikan pemikiran John Locke ini ke dalam corak epistemologi empiris. Saat ini kita harus berusaha menggambarkan bagaimana corak dari epistemologi John Locke. Apabila kita membaca Falsafatuna, kita akan mendapatkan beberapa informasi mengenai pemikiran John Locke. Yang pertama, John Locke mengatakan bahwa seluruh pengetahuan manusia itu berasal dari persepsi indera. Dengan demikian, dia menyimpulkan pengetahuan yang tidak berasal dari indera itu ditolak. Nah, bagaimana prosesnya manusia mendapatkan sebuah konsepsi di dalam benak pikirannya? Itu diawali dengan persentuhan antara indera dengan berbagai sesuatu yang berasal dari alam. Nah, indera memiliki kemampuan untuk mengabstraksi atau dia mengatakan dengan istilah sensasi. Jadi berbagai hal yang bersifat materi yang disaksikan oleh indera di alam itu diabstraksi sehingga hadir gambaran-gambaran mengenai sesuatu tersebut di dalam pikiran. Nah, setelah hal itu terjadi, kemudian peran rasio sebagai alat selanjutnya untuk mengurai secara spesifik apa yang ditangkap oleh indera. Misalkan saat seseorang mengindrai kursi bersifat materi. Saat indera berinteraksi dengan kursi, maka terjadilah yang namanya abstraksi. Maka hadir gambaran tentang kursi di dalam benak manusia. Setelah itu, rasio mengolah informasi tersebut menjadi bagian-bagian secara spesifik. Kursi tersebut terdiri dari beberapa bagian.
ada bagian kakinya, ada bagian untuk bersandar, ada bagian untuk diduduki. Kemudian rasio pun melakukan telaah bahwa kursi itu terbuat dari bahan apa? Apakah plastik ataupun kayu atau bisa jadi besi. Nah, selain terjadi abstraksi dari pengetahuan indrawi menuju pengetahuan rasional, seiringan dengan hal itu terjadi pula yang namanya universalisasi, atau dalam bahasa pengantar epistemologi itu adalah generalisasi. Jadi mengapa manusia memiliki pengetahuan-pengetahuan universal di dalam pikirannya? Itu adalah berasal dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat partikular. Maka apabila ditanya apakah pengetahuan universal dulu yang hadir di dalam pikiran manusia ataukah hal-hal yang partikular? Maka John Locke akan menjawab bahwa manusia mengetahui hal-hal yang partikular terlebih dahulu. Kemudian terjadi yang namanya universalisasi. Sehingga rasio itu memiliki konsep universal tentang berbagai hal yang ada di alam. Dengan demikian, kita bisa lihat bahwa John Locke menolak seluruh konsepsi yang berada di luar indera. Nah, dari pemikiran John Locke ini mempengaruhi pemikiran lain, yaitu Berkeley. Berkeley adalah salah satu pemikir dari Irlandia, hidup semasa John Locke. Nah, apa yang dia ungkapkan? Sesuatu itu ada karena dipikirkan. Kenapa ada di dalam pikiran? Karena indera mendapatkan informasi tersebut dari alam. Mengapa kita bisa temukan bahwa kursi itu ada? Keberadaan itu dipredikasi oleh rasio terhadap kursi. Karena kursi dipikirkan. Berarti segala sesuatu yang dapat dipikirkan itu pasti ada. Dan segala sesuatu yang tidak bisa dipikirkan itu tidak ada. Dan letak keberadaannya itu tergantung predikasi dari rasio. Sedangkan rasio sangat bergantung terhadap pengetahuan yang didapat oleh indera dari alam. Dari situ kita bisa lihat sebagaimana John Locke, Berkeley pun menolak segala sesuatu yang berada di luar jangkauan pikirannya. Dia pun menolak segala sesuatu yang berada
di luar jangkauan indranya. Dari informasi-informasi tersebut, kita memahami para pemikir empiris itu hanya mengakui satu sumber, yaitu alam. Sedangkan sumber yang lain, yaitu rasio, mereka tolak. Karena secara empiris mereka temukan segala sesuatu informasi yang ada di rasio ini pun berasal dari alam. Apabila seperti itu, berarti sumber pengetahuan bukan dari rasio, dari alam. Karena apapun yang ditangkap oleh rasio itu pun berasal dari alam. Jadi persoalan yang kita bahas ini sudah selesai apabila kita berbicara mengenai alat pengetahuan, indra dan rasio, atau kita simbolkan dengan rasio 1 sebagai alat. Rasio sebagai sumber kita simbolkan R2. Seluruh pemikir tidak berdebat mengenai alat pengetahuan. Mereka menyepakati bahwa manusia bisa mengetahui alatnya adalah indra dan rasio. Tetapi saat berbicara mengenai sumber, mereka di sini mulai berdebat. Pemikir empiris mengatakan bahwa seluruh konsepsi yang hadir di dalam benak manusia itu berasal dari alam. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang berhubungan dengan metafisik, seperti keberadaan jiwa, keberadaan roh? Dilihat dari struktur yang mereka gunakan, mereka mengatakan bahwa hal-hal yang berbau metafisik itu adalah hasil abstraksi dari rasio. Saat indra melihat tubuh, rasio mulai menjalankan perannya. Dia mulai mengurai, dia mulai memperluas, memperinci, membangun silogisme, kemudian mengeluarkan sebuah kesimpulan, dan kesimpulan itu hadir dari persepsi indrawi. Sehingga apapun yang bersifat non-fisik itu adalah hasil abstraksi dari fisik. Apa yang disebut dengan jiwa? Yaitu adalah hasil abstraksi dari pandangan indera terhadap jasad. John Locke pun adalah salah satu pemikir yang memiliki kepercayaan terhadap keberadaan Tuhan. Tetapi dia tidak membahas ketuhanan di dalam struktur epistemologinya. Jadi Tuhan dia tempatkan di persoalan lain, bukan persoalan pengetahuan. Kita bisa melihat dari struktur berpikir John Locke dan informasi-informasi yang dia sampaikan mengenai
bagaimana proses terjadinya konsepsi di dalam benak manusia, ini tidak sama sekali membahas perihal ketuhanan. John Locke pun menolak seluruhnya pengetahuan yang berada di luar indera. Karena yang dia percayai, yang dia yakini bahwa seluruh pengetahuan manusia itu berasal dari indera. Nah, pemikiran seperti ini sekaligus meruntuhkan teori-teori dari para pendahulunya. Jadi John Locke lahir, dia saat kehidupan sosial itu dikuasai oleh mayoritas manusia yang menganut pemikiran Kartesian, corak berpikir dari pemikiran Descartes. Menganggap bahwa ada yang namanya ide bawaan. John Locke mengatakan ide bawaan tersebut sebenarnya dari mana hadir? Apakah benar dibawa setiap anak ketika lahir? Apabila demikian, mengapa ada anak yang tidak mengetahui? Kenapa ada orang yang mengetahui dan ada orang yang tidak mengetahui? Hal itu karena ada orang yang secara intensif melakukan interaksi dengan alam secara empiris, dan ada sebahagian yang lain yang kurang melakukan penelitian-penelitian di alam. Walhasil, seseorang yang mendapatkan banyak pengetahuan itu karena dia banyak melakukan eksperimen di alam. Dan seseorang yang kurang melakukan eksperimen, dia mendapatkan sedikit pengetahuan. Nah, pemikiran empiris sebenarnya sangat sederhana. Dia simplifikasi, nyimpalkan berbagai hal, bahwa segala sesuatu pasti berasal dari alam. Apa yang ada di rasio itu pun berasal dari alam, karena dia tidak menemukan sumber dari yang lain. Nah, dan pengetahuan yang dibangun di sekolah-sekolah ataupun di kampus, metode penelitian dan lain-lain, itu dibangun dari pemikiran empiris. Nanti pemikiran empiris ini terbagi dua. Ada pemikiran empiris logis, ada eksperimen. Bagaimana menuju logis? Berkeley adalah salah satu contoh dari pemikir empiris logis, atau bisa disebut dengan positivisme logis. Kelogisannya atas berbagai informasi yang didapatkan di alam, ini ada kelogisan dari rasio sebagai alat. Karena
Tugas rasio adalah bagaimana mengolah informasi yang indera dapatkan dari alam. Kreativitas itu muncul dari rasio 1 menurut John Locke. Sebagaimana orang biasanya kalau di buku filsafat menggunakan contohnya gunung emas. Seseorang melakukan persepsi terhadap gunung dan mempersepsi emas. Maka secara abstraksi rasio menggabungkan konsep tersebut. Jadi konsep gabungan gunung emas. Dan pada kenyataannya gunung emas itu kan tidak ada. Yang namanya gunung itu kan dari tanah ataupun batu. Konsep uang, konsep pohon digabungkan. Jadi pohon uang. Sedangkan pohon uang itu kan tidak ada. Nah, kalau saya mencontohkan mengenai bagaimana seseorang menciptakan korek yang dilengkapi dengan senter. Awalnya seseorang menerangi kegelapan pakai korek, tapi korek kan tidak bertahan lama karena panas. Dengan demikian orang berpikir bagaimana agar korek ini memiliki fungsi yang lain, yaitu untuk menerangi kegelapan. Maka diciptakanlah di ujung korek tersebut senter. Itu kan terdiri dari dua konsep. Pertama konsep korek, yang lainnya adalah konsep senter. Digabung, diabstraksi secara pikiran, kemudian dirumuskan, dirangkai menjadi sesuatu yang bersifat empiris. Nah, apabila suatu konsep tidak ditemukan di alam, maka itu ditolak. Gunung emas. Lalu konsep itu dari mana? Pertanyaannya. Gunung emas, pohon uang. Itu konsep itu dari mana? Bukan pohon mainan uang. Kita berbicara pohon makhluk hidup yang memiliki buah uang. Itu yang dimaksud. Naga. Naga itu secara empiris kita temukan sosok hewan yang kepalanya campuran dari singa tapi memiliki tanduk seperti jerapah, memiliki tubuh seperti ular, tapi memiliki kaki seperti elang, tapi buntut. Nah, siga tahu? Itu kan gabungan dari berbagai konsep. Nah, hal itu kita temukan tidak di alam, atau hal itu adalah hanya merupakan pemikiran dari gabungan berbagai konsep. Kalau dipisah konsepnya kita bisa temukan di alam. Pegasus misalkan. Kita temukan dua konsep. Konsep angsa yang memiliki sayap putih dan konsep kuda. Angsa kita temukan di alam. Kuda kita temukan di alam. Apabila Pegasus kita temukan tidak di alam. Kucing terbang. Kucing kita temukan di alam. Sayapnya burung kita temukan juga di alam. Tapi apabila menjadi konsep gabungan, apakah kita temukan di alam? Maka hal itu adalah bersifat khayali. Dan keberadaannya ditolak oleh orang-orang
empiris. Bukan ditolak keseluruhannya, tapi ditolak konsep gabungannya. Apabila konsep tersebut dipecah, itu bisa diterima. Karena kita bisa temukan di alam. Coba kita analisa berbagai informasi yang ada di agama mengenai malaikat. Malaikat seperti apa? Bagaimana informasinya yang didapat? Bersayap. Sayapnya itu berbulu seperti burung, ataupun hanya kulit seperti kelelawar. Kita kan mengabstraksi. Dan yang namanya makhluk terbang pasti pernah hinggap. Hinggapnya di mana? Konsep tentang hinggap, konsep tentang terbang, itu kan kita temukan di alam. Nah, ini yang menjadi persoalan karena kita tidak hanya sebatas makhluk materi. Di sisi lain kita meyakini bahwa adanya informasi-informasi samawi seperti malaikat, Tuhan, surga, neraka. Itu bagaimana sikap kita terhadap informasi tersebut? Apakah kita menolak informasi tersebut sebagaimana pemikir empiris dan tidak memasukkan informasi-informasi tersebut terhadap struktur epistemologi, ataupun kita memisahkan seperti Descartes